Kita menunggu mentornya dulu. Iya, Bu. Sudah saya masukkan ini mungkin jaringan. Saya chat juga. Ini Siti Aisyah sudah masuk sebenarnya. Masih kumpul Iya, di room. Iya di room Pak. Sudah saya undang pindah. ini. Tidak, sudah saya masukkan nanti di terakhir ini 10 iya. menit saya minta terakhir. Iya, boleh. Kumpul di room besar, siap. Iya, Pak. Ada waktu itu? Mau beli makanan. Lapar. 10.000. Kalau semua tuh kele-kele doi ya. Allah. Sudah join, Bu. Ada orang besar ya? Lapar orang casting ya. Iya, sudah masuk di room besar ini, tapi karena jaringan mungkin belum gabung, belum masuk. Oh, sudah? Oh, ya. Ya. Oke. Mohon izin Pak Penguji, kita mulai. Boleh, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pos di sini telah hadir Ibu peserta kita yang ke-8, Ibu Hardianti dan bersama mentornya Ibu Siti Aisyah. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Coach untuk melanjutkan seminar rencana aktualisasi pada siang hari ini. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Adi Guna, Yusuf STP, MSI yang handal. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kritis yang banyak memberikan masukan. Baik yang kami juga hormati Kepala UPTD Puskesmas Mamboro, Ibu Siti Bu. Iya, siap. Anggaran tentang sandaran kita. Juga dari BKPSDM Kota Palu yang memantau pelaksanaan penyelenggaraan ini. Dan lebih khusus lagi kita banggakan kepada Ibu Hardianti sebagai peserta. Ibu Hardianti tentunya saya memberikan waktu 10 menit menyampaikan gagasannya dengan judul edukasi kepatuhan protokol kesehatan mencegah penularan penyakit ISPA di Puskesmas Mamboro Kota Palu. Silakan Ibu Hardianti memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin share screen Pak HB. HB Pak, sudah bisa terlihat ini Pak? Bu? Cukup jelas. Bagus. Oke, makasih Pak. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Adi Guna N. Yusuf SSTP MSI, Ibu Mentor, Ibu Siti Aisyah SKM, yang saya hormati Bapak Coach Dr. Anis Abdul Wahab Harmain Atlet MM, dan yang saya hormati Ibu Evaluator, Ibu Risna. Terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, saya langsung memperkenalkan diri saya. Nama saya Hardianti. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Mamboro dengan jabatan Ahli Pertama Epidemiologi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rancangan tentang
rancangan aktualisasi nilai-nilai ASN dengan judul Edukasi Kepatuhan Protokol Kesehatan Mencegah Penularan Penyakit ISPA di Puskesmas Mamboro. Adapun latar belakang dari rancangan ini yaitu kondisi saat ini penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selalu menjadi setiap bulannya selalu masuk dalam 10 besar penyakit tertinggi di Puskesmas Mamboro. Pada bulan Juni, kasus penyakit ISPA berada di urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 253 orang. Hal ini jika tidak diatasi akan meningkatnya angka kejadian infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di masyarakat. Kondisi yang diharapkan melalui edukasi ini, penerapan protokol kesehatan dapat menurunkan angka kejadian penyakit ISPA di masyarakat. Tujuan aktualisasi yang pertama, terwujudnya edukasi kepatuhan protokol kesehatan mencegah penularan penyakit ISPA di Puskesmas Mamboro. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat dari aktualisasi bagi pemerintah membantu dalam mewujudkan salah satu misi Kota Palu, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global. Manfaat yang kedua bagi OPD, hasil penerapan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi perubahan pelayanan kesehatan lebih baik dengan meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Mamboro. Yang ketiga, menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam mengaplikasikan pembelajaran terkait nilai core values berakhlak serta menambah pengetahuan peneliti dalam penerapan aktualisasi untuk memecahkan suatu isu yang ada di lingkungan kerja. Yang keempat, bagi masyarakat, terlaksananya pelayanan kesehatan yang prima dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perubahan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Adapun masalah atau isu yang ditemukan selama bekerja kurang lebih 3 bulan di Puskesmas Mamboro itu ada 3. Yang pertama, kurangnya kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan terhadap penyakit ISPA. Kedua, kurangnya koordinasi antar pengelola program dalam melakukan penyelidikan epidemiologi. Ketiga, belum optimalnya pengolahan dan analisis data surveillance Puskesmas Mamboro. Dari masalah ini, kita mencari penyebab masalahnya dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, dari manusianya skill, kurang patuhnya masyarakat terhadap prokes. Kedua, pengetahuan dan kesadaran diri akan kerentanan terhadap penyakit juga masih kurang. Dari supply, fasilitas sanitasi yang terbatas di tempat umum. Di sistem, kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat. Di surrounding, kebiasaan masyarakat yang tidak menerapkan PHBS. Dari faktor penyebab ini, kita menetapkan gagasan kreatif dengan metode tapisan McNamara. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan kelurahan, memasukkan masalah ini ketika ada musrembang, penambahan fasilitas sanitasi di masyarakat. Kedua, tenaga kesehatan dan kader aktif memberikan edukasi ke masyarakat tentang manfaat dari prokes. Ketiga, pembuatan poster yang menarik untuk mengajak masyarakat untuk tetap patuh terhadap prokes. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi dimulai dari posyandu, sekolah, pustu, dan poskesdes. Kelima, edukasi kepatuhan protokol kesehatan mencegah penularan penyakit ISPA. Adapun rencana kegiatan aktualisasi itu ada 4. Yang pertama, persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu ada 4. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor dan coach terkait kegiatan aktualisasi. Outputnya, terlaksananya konsultasi, nilai dasar ASN-nya, akuntabel, kolaboratif, harmonis. Kemudian tahapan kedua, melakukan koordinasi dengan rekan surveillance dan prokes. Outputnya terlaksananya koordinasi, untuk nilai dasar ASN-nya itu akuntabel, kolaboratif, harmonis. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun bahan pembuatan media edukasi tentang ISPA dan protokol kesehatan. Outputnya terkumpulnya media untuk edukasi. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan kompeten.
Yang keempat, menyiapkan media edukasi tentang penyakit ISPA dan protokol kesehatan. Outputnya adanya media edukasi. Kontribusi revisi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi berperan dalam mewujudkan misi pemerintah daerah, yaitu menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani. Untuk nilai OPD PKF Puskesmas Mamboro, yaitu penguatan nilai organisasi itu melayani, cakap, dan ramah. Kegiatan kedua, edukasi ke masyarakat melalui banner, brosur, spanduk tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, pemberian lembar pretest tentang penyakit ISPA dan protokol kesehatan. Kemudian kedua, mendistribusikan media edukasi brosur tentang penyakit ISPA dan protokol kesehatan. Ketiga, sosialisasi tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyakit ISPA. Dan yang keempat, melakukan post-test pada pasien yang berkunjung ke puskesmas. Outputnya ada seperti di tabel, terlaksananya pre-test, terdistribusinya media edukasi, terlaksananya edukasi, dan terlaksananya post-test. Yang ketiga, evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatannya ada 3, mengumpulkan hasil pre-test dan post-test. Kedua, menganalisis hasil pretest dan post-test. Dan ketiga, melaporkan hasil pretest dan post-test. Kemudian yang rencana kegiatan aktualisasi yang keempat, membuat laporan hasil akhir dari semua rangkaian kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan dokumen pendukung setelah dilakukan kegiatan. Kedua, membuat format laporan hasil akhir dari semua kegiatan. Ketiga, menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor dan coach. Dari rencana ini, kemudian ke jadwal tentatif. Adapun jadwalnya sebagai berikut. Di minggu kedua September itu sudah ada persiapan pelaksanaan. Dimulai dari Agustus, minggu terakhir sudah mulai juga. Kemudian untuk pelaksanaannya sosial edukasinya ini di minggu ketiga bulan September. Dan di minggu terakhir bulan September pembuatan laporannya. Demikian Pak presentasi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik sudah menyampaikan gagasannya. Kalau saya catat di sini kurang lebih 7 menit dari start jam 1.59 berakhir pada jam 2, ya, 7 menit ya kurang lebih. Ya. Baik, untuk berikan kesempatan kepada mentor memberikan penguatan atau dukungan terhadap gagasan dari Ibu Hardianti. Kami persilakan Ibu Siti Aisyah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa dari awal Saudari Hardianti sudah koordinasi dengan saya sebagai Kepala Puskesmas untuk mengangkat isu-isu. Ada beberapa isu sebetulnya yang bisa diangkat di Puskesmas, tapi melihat perkembangan penyakit yang memang menjadi 10 besar, tiap bulan itu 10 besar adalah ISPA. Jadi saya sangat mendukung Saudara Hardianti ini untuk mengangkat ISPA, karena memang penyakit ini dari dulu susah untuk memang betul-betul dikurangi, karena hampir setiap hari itu pasti ada yang datang berobat ke puskesmas itu dengan kasus seperti itu. Untuk aktualisasinya itu saya mendukung juga bagaimana dia harus dia melihat kasus ini dengan apa yang bisa dia upayakan agar bisa menurunkan kasus. Jadi seperti itu, termasuk ide-idenya untuk
mengaktualisasikan di setiap sekolah atau di kelurahan atau di perkantoran di sekitaran seputaran wilayah Puskesmas Mamboro untuk sosialisasikan bagaimana upaya-upayanya untuk mengurangi angka kasus ISPA itu dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena dari ISPA itu kan banyak beberapa, selain ISPA sebetulnya kalau kita mampu menerapkan protokol kesehatan, ada beberapa penyakit bisa dicegah dari situ. Jadi ISPA hanya sebagai salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi pada dasarnya saya mendukung Saudari Hardianti ini untuk maju untuk dalam upayanya aktualisasinya edukasi tentang kepatuhan ini. Jadi beberapa upaya saya usul selain penyuluhan mungkin di seputaran puskesmas, kemudian membuat beberapa media yang bisa sering diingat, yang bisa sering dibaca oleh pengunjung puskesmas ataupun orang masyarakat sekitar situ. Jadi mungkin itu bisa dilanjutkan. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas dukungan penguatan yang akan dilakukan oleh Ibu Hardianti atas gagasannya. Ya, tentunya harapan Ibu maupun dari Hardianti kita perlu juga dari Pak Penguji saran masukan, mungkin ada beberapa pertanyaan demi perbaikan rancangannya dan lancar pelaksanaannya. Kami persilakan Pak Penguji yang handal waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, Pak Coach, Pak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, PT MM, kemudian Ibu Mentor, Ibu Siti Aisyah, SKM. Terima kasih atas dukungannya, Ibu. Ya, sudah banyak harapan dan dukungan yang Ibu sampaikan terhadap Ibu Hardianti ini. Kemudian evaluator kami yang tercinta Ibu Risna, BPSDM, dan teman-teman evaluator BKPSDM dari Kota Palu. Ibu Hardianti yang kami banggakan. Terima kasih atas paparan singkatnya tadi mengenai rancangan aktualisasi yang berjudul Edukasi Kepatuhan Protokol Kesehatan Mencegah Penularan Penyakit ISPA di wilayah kerja Puskesmas Mamboro. Ya, baik. Mohon izin Pak Coach dan Ibu Mentor untuk memberikan sedikit perbaikan juga mungkin pertanyaan terkait rancangan aktualisasi Ibu Hardianti. Ibu Hardianti. Ya, Pak. Tolong di stop share dulu. Ya. Ya, Pak. Baik, Ibu Hardianti. Saya rasa kalau saya lihat tulisan yang Ibu Hardianti sajikan ini memang telah melalui proses bimbingan dan mentoring yang cukup baik ya. Karena mulai dari latar belakang ini sudah baik. Kemudian sistematikanya juga sudah dapat dan substansi yang disampaikan juga sudah jelas ya terkait bagaimana mengedukasi kepatuhan protokol kesehatan. Nah, ini yang sangat perlu memang protokol kesehatan ini karena semakin ke sini kita semakin lupa dengan protokol kesehatan, lupa bahwa kita pernah ada COVID ya. Bagaimana Bu Hardianti? Iya Pak. Iya. Dan ini perlu digalakkan kembali terkait kepatuhan protokol kesehatan. Ya, nanti edukasinya lewat apa ini?
rencana Ibu Hardianti? Edukasinya lewat media sosialisasi, tapi tetap menggunakan media, Pak. Media seperti banner, brosur, ya, dan spanduk, Pak. Dengan media sosial juga? Iya, Pak. Oh, ya, baik. Ya, kita langsung ke tabel rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam aktualisasi. Ibu Hardianti, ada berapa kegiatan Ibu Hardianti? Ada 4 tahapan, Pak. Ada 4 kegiatan. Berapa tahapan kegiatan? Tahapan yang di tahapan pertama ada 4, 2, 8, sekitar 4, kemudian 4, 3, 3. Berarti 8, 14 kurang lebih tahapan kegiatannya. Iya, Pak. Iya, baik. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Melakukan konsultasi, melakukan koordinasi. Ya, terlaksananya konsultasi, terlaksananya koordinasi, oke. Tinggal ini yang diperbaiki. Tahapan kegiatan keempat, menyiapkan media edukasi. Ya, Pak. Tersedianya media edukasi dirubah ya, disesuaikan bahasa outputnya. Nah, baik, kemudian Pak, kaitkan dengan nilai-nilai ASN berahlak untuk setiap tahapan kegiatannya. Setiap tahapan kegiatan dikaitkan dengan minimal 3 nilai ASN berahlak. Ya, Pak. Ya, Bu Hardianti, karena di sini Bu Hardianti sampaikan secara umum. Jadi 4 nilai untuk di satu kegiatan. Persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Baik, Ibu Hardianti. Ya, bagaimana Pak, relevansi nilai kompeten dengan tahapan kegiatan menyiapkan media edukasi? Silakan Ibu Hardianti, saya minta komentarnya. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar yayasan kompeten dengan menyiapkan media edukasi itu, Pak, ada di panduan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, Pak. Kemudian juga membantu orang lain belajar, di situ juga ada, Pak. Kemudian juga untuk dari saya sendiri, Pak, dari petugasnya juga, Pak, bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Hardianti. Nah, selanjutnya untuk di kegiatan dan tahapan kegiatan, di kegiatan yang keempat, membuat laporan hasil akhir. Ya, Pak. Ya, nanti diperbaiki kembali bahasa outputnya. Adanya dokumen pendukung, adanya laporan. Nah, itu diganti jadi tersedianya atau tersusunnya laporan, terkumpulnya data, terkumpulnya dokumen. Baik, Pak. Nah, saya mau tanya, membuat format laporan hasil akhir. Hanya format laporannya, tanpa laporannya. Bagaimana ini, Ibu Hardianti? Dijelaskan sedikit. Yang di kegiatan keempat, tahapan kegiatan kedua. Adanya laporan, Pak. Nah, ini Ibu Hardianti sajikan di sini kan membuat format laporan. Nah, seharusnya menyusun laporan. Kalau membuat format laporan berarti hanya format laporannya. Kalau misalnya menyusun laporan, berarti sudah ada laporan yang disusun. Nanti diganti bahasa tahapan kegiatannya. Ya, Pak. Ya. Baik, untuk tabel jadwal kegiatan, Bu Hardianti. Ya, Pak. Nah, ini di tabel jadwal kegiatan masih ada kegiatan atau hari yang kosong.
yang tidak diisi kegiatan aktualisasi. Nah, itu diperhatikan Ibu Hardianti agar semua tanggal ini atau hari ini diisi dengan kegiatan aktualisasi. Nah, itu nanti setiap harinya akan di-upload di Kolabjar, progres pelaksanaan kegiatan setiap harinya kan? Iya, Pak. Progres aktualisasinya. Jadi setiap hari harus ada kegiatan yang mendukung aktualisasi. Baik, Pak. Ya. Baik. Perbaikan yang saya sampaikan terkait bahasa output nanti disesuaikan kembali Ibu Hardianti. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, kemudian nanti disusun kembali jadwal kegiatannya, jadwal tentatif. Baik, saya kira cukup itu saja dari kami. Perbaikan nanti segera ditindaklanjuti. Selamat atas ujian rancangan aktualisasi. Kita ketemu di ujian laporan aktualisasi selanjutnya. Tetap mohon bimbingan dan arahan kepada Bapak Coach dan Ibu Mentor tentunya. Ya. Baik, terima kasih Bu Hardianti. Saya kembalikan ke Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pemuji, beberapa masukan, saran ini melengkapi ya rancangan operasi Ibu Haji itu sehingga lancar dalam pelaksanaannya. Sukses ya. Ya, pada Ibu Mentor terima kasih. Tentunya kita akan kawal pelaksanaannya Bu. Ini Ya. Pada Ibu yang berhadapan langsung dengan peserta, nanti kita akan pantau lewat Kolabjar karena sesuai dengan laporannya. Tentunya dengan harapan Ibu Mentor masih ada satu lagi ya. Baik, saya serahkan kembali kepada Ibu Krisna. Ibu dan Kurang yang mohon maaf, sukses buat bantu. Pak, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Terima kasih Bapak Pemuji atas masukan dan saran, dan kepada Ibu Mentor terima kasih Ibu sudah memberikan dukungan dan penguatan dan bersedia hadir mendampingi Ibu Hardianti pada saat seminar rancangan hari ini. Baik, peserta kita yang tidak akan selesai, terima kasih yang selanjutnya. Silakan Ibu Hardianti meninggalkan room seminar dan Ibu Mentor masih berada di sini Bu. Ya, siap. Makasih Ya. Bu, Pak. Silakan. Ya.